Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss harap kalian tetap sehat dan kuat, senantiasa berada di dalam lindungan Tuhan. Nah, hari ini kita akan masuk di materi pembelajaran yang baru. Kita akan masuk di tema 3, yaitu benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran 1 dan 2. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Baik anak-anak, silahkan ambil bukumu dan juga pensilmu, kemudian silahkan catat materi yang penting yang akan kita pelajari hari ini. Anak-anak, di sekitar kita begitu banyak benda. Nah, benda dibagi berdasarkan 2 jenis. Yang pertama yaitu benda hidup dan yang kedua yaitu benda mati. Apa saja yang termaksud benda hidup? Nah, contoh benda hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Sementara benda mati yaitu semua jenis benda yang ada di sekitar kita yang tidak dapat bergerak dan tidak dapat bernafas seperti makhluk hidup. Contohnya, buku yang sedang ada di depan kalian, pensil, pulpen, mistar, laptop, dan lain-lain. Baik, anak-anak, setiap benda yang ada di sekitar kita memiliki bentuk, warna, dan ukuran yang berbeda. Misalnya, ada benda yang memiliki bentuk bulat, ada yang memiliki bentuk lonjong atau oval, dan ada yang memiliki bentuk persegi. Kemudian, ada benda yang berwarna merah muda, ada yang berwarna biru, ada berwarna putih, dan banyak lagi. Kemudian, ada benda yang memiliki ukuran yang sangat besar, ada yang sedang-sedang, kemudian ada yang kecil sekali. Anak-anak, tadi Miss katakan kalau setiap benda memiliki ukuran yang berbeda-beda. Nah, coba buka bukumu pada halaman 6. Di situ ada berbagai macam benda yang dapat digunakan untuk mengukur ukuran dari suatu benda. Salah satunya benda yang sedang Miss pegang saat ini, yaitu apa namanya? Ya, mistar. Anak-anak, setiap alat ukur yang ada memiliki satuan. Untuk penggaris atau mistar yang Miss pegang, nah, alat ukur ini memiliki satuan yaitu sentimeter atau biasa disingkat dengan huruf C dan M. Nah, sekarang Miss akan mencoba mengukur suatu benda dengan menggunakan mistar. Miss akan mengukur benda remote air cooler ini. Nah, ukuran pada mistar dapat kita lihat. Di sini dimulai dari angka 0 cm. Kemudian untuk garis yang kecil di tengah itu menunjukkan setengah atau 0,5. Jadi 0 cm, 0,5 cm, 1 cm, 1,5 cm, 2 cm, dan seterusnya hingga di ujung. Di sini, Miss punya mistar yang berukuran hingga 30 cm. Baik, sekarang Miss akan mencoba untuk mengukur remote air cooler yang Miss punya tadi. Jadi, di sini dimulai dari 0 dan berhenti di angka 4 atau 4 cm. Jadi, ukuran panjang dari remote air cooler ini yaitu 4 cm.
Bagaimana anak-anak? Mudah kan mengukur suatu benda dengan menggunakan mistar? Nah, sekarang Miss akan memberikan tugas yang pertama. Coba buka bukumu pada halaman 7. Di situ ada berbagai macam benda dan diukur dengan menggunakan mistar. Silakan perhatikan angka ukuran pada mistarnya. Kemudian kalian isi pada kolom jawaban. Jangan lupa menggunakan satuannya, yaitu sentimeter. Baik, anak-anak, sekarang kita masuk di pembelajaran 2. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu kalau ternyata semua benda-benda yang ada di sekitar kita terbuat dari bahan dasar yang berbeda-beda? Misalnya, ada benda yang terbuat dari kayu. Contohnya, kursi yang biasa kalian gunakan di sekolah, meja yang biasa kalian gunakan di sekolah, pensil, dan masih banyak lagi. Apakah kalian tahu kalau kayu terbuat dari pohon? Nah, coba kalian baca teks di buku tema 3 kalian pada halaman 12. Di situ dijelaskan benda-benda yang terbuat dari kayu. Nah, anak-anak, jika kita menggunakan secara berlebihan benda-benda yang berasal dari kayu atau bagian dari pohon dan kita tidak merawatnya, maka sama halnya kita tidak merawat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Seperti yang kita ketahui, kalau pohon adalah paru-paru dunia, dan dengan adanya pohon-pohon di sekitar kita dapat mencegah terjadinya musibah banjir. Anak-anak, sekarang kita akan membaca teks yang ada terdapat di halaman 15 dan 16 di buku tema kalian. Miss akan lampirkan teksnya di samping Miss dan kita akan membacanya bersama-sama dengan menggunakan tanda baca yang tepat dan intonasi yang benar. Dari teks tersebut, anak-anak akan melakukan musyawarah. Apa itu musyawarah? Musyawarah adalah suatu cara yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Sekarang mari kita baca teks pada halaman 115 dan 116 secara bersama-sama. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun, ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya, terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun, banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang, ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama, jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Nah, anak-anak, setelah membaca teks tersebut, Miss ingin tahu bagaimana pendapat kalian. Sekarang, coba buka bukumu di halaman 17. Di situ terdapat 3 soal
yang akan kalian musyawarahkan bersama kedua orang tua kalian atau keluarga yang mendampingi kalian belajar saat ini. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Miss harap kalian mengerti dan memahami pembelajaran kita hari ini. Tetap sehat dan semangat. Doakan bangsa dan negeri ini agar penyebaran virus corona cepat berlalu. Tuhan Yesus sertai dan lindungi. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Shalom.